Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sena Bibi dari kelas 11 MI 4. Di sini mungkin saya akan mempresentasikan atau bahkan menceritakan tentang sketsa nyata sang pangeran. Ketika kita belajar sejarah di SD, SMP atau bahkan mungkin SMA, mungkin kita sering lihat sosok ini gitu. Sosok gagah, sosok yang mungkin familiar di mata kita semua, dengan keris yang terselip dengan gagah di bagian depan tubuhnya. Tapi kan biasanya kita lihat ilustrasinya aja gitu. Tapi kali ini kita akan bahas beda gitu. Kita akan bahas gambar sketsa yang digambar langsung oleh seorang yang pernah bertemu dengan dia langsung gitu. Siapa sih pria bersorban ini? Ya, dia adalah Pangeran Diponegoro, satu-satunya pahlawan bergelar pangeran yang merupakan keturunan Kesultanan Yogyakarta. Dia sangat gigih menentang kolonialisme. Bahkan dia menyebut Belanda sebagai bangsa yang kafir. Dia terlibat peperangan dengan Belanda pada masa Perang Jawa gitu, 1925 sampai 1930. Tapi siapa sih yang melukis sketsa ini? Kok berani-beraninya meminta waktu sang pangeran hanya sekedar membuat sketsa tentang dia gitu? Siapa sih? Ya, dia adalah Johannes van Beek. Dia sebenarnya merupakan pelukis porselen dan dia merupakan juga hakim kota yang bekerja di Batavia. Tapi bagaimana ceritanya sih? Kok mau gitu si Pangeran Diponegoro ini? Kok mereka ketemu gitu? Dan ceritanya pada saat yang sama si Van Beek ini menjadi hakim kota di Batavia. Pangeran Diponegoro sedang menjalani penahanan di Batavia setelah penangkapan yang licik di Magelang. Van Beek juga lah yang menjaga Diponegoro ini di kamarnya gitu. Selama Diponegoro ini ditahan di Batavia, si Van Beek ini yang jaga gitu. Karena mungkin jabatan sebagai hakim mengharuskan dia untuk menjaga tahanan mungkin ya. Dan ketika itu Beek meminta izin Pangeran Diponegoro untuk melukis sketsanya. Dan mungkin entah bagaimana Pangeran Diponegoro ini mengiyakan permintaan si Van Beek ini. Mungkin karena ya dari ini 5 tahun Diponegoro merupakan buronan kelas kakap gitu, penjahat kelas kakap yang susah banget ditangkap oleh Belanda gitu. Susah banget Diponegoro ini setelah 5 tahun perang Jawa atau perang Padri ya, sering kita sebut. Ini susah banget ditangkap oleh Belanda gitu. Mungkin karena sudah ditangkap kali ini, Belanda sudah dapat gitu Diponegoro, ya sketsain aja lah gitu. Dan sketsa itu dibuat tak lama sebelum Pangeran Diponegoro ini berangkat ke Sulawesi untuk pengasingannya. Dan banyak yang bertanya, kenapa sih saya membahas cerita ini yang mungkin bagi segelintir orang nggak penting gitu. Bagi segelintir orang tuh nggak penting lu bahas kayak gini, buat apa gitu. Dan bagi saya sketsa lama yang dibuat oleh mungkin orang asing ini ya, ini tuh penting banget. Karena apa? Dengan sketsa ini kita bisa membayangkan mungkin mungkin wajah Diponegoro seperti apa gitu. Ketika kita membicarakan Diponegoro, kita bisa membayangkan wajahnya tuh seperti apa. Mungkin ini ciri-cirinya, mungkin jidatnya ini disebutkan ini jidatnya merupakan jidat seorang nabi gitu, yang hitam seperti biasa. Dan pipinya ini, pipi Diponegoro ini terlihat tirus karena dia sedang menjalani malaria tropis pada saat itu. Ya kenapa? Menurut saya ini penting karena tidak banyak pahlawan yang memiliki sketsa nyata loh. Ini sketsa ini nyata banget gitu. Ini sketsa nyata banget dan gak banyak pahlawan punya sketsa seperti ini. Makanya kita harus apresiasi lah cerita-cerita seperti ini gitu. Dan mungkin segitu aja ya cerita sejarah yang mungkin saya angkat kali ini, yang sudah saya ceritakan tadi. Mungkin berguna, mungkin tidak bagi kalian semua. Dan terima kasih untuk Bu Chandra telah memberi tugas ini dan mungkin mengingatkan kita tentang pentingnya untuk jangan melupakan sejarah lah, apalagi pahlawan-pahlawan yang sudah yang sudah mendahului kita gitu. Terima kasih semuanya, terima kasih Bu Chandra, selamat
Jumpa. Sampai jumpa.